Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Tetap semangat apapun situasi dan kondisi kita saat ini. Marilah kita mendengarkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Sebelum kita membaca firman, marilah kita hampiri Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat semalam dan bangun dengan sukacita, menyongsong berkat dan kasih Tuhan yang tiada tara. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman kita pada pagi hari ini tanggal 3 Agustus 2021 terambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 dan 28 yang demikian firman-Nya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Tema kita pada pagi hari ini berjudul Kita adalah Tubuh Kristus yang Hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, realita dan fakta dalam hidup kita yaitu ada anggota badan, ada mata, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu ada di dalam tubuh kita dan dikendalikan oleh otak di kepala. Semuanya menggambarkan satu tubuh yang mengatur bagaimana fungsi dan peran masing-masing anggota badan kita pada saat ini. Ini adalah otak kita. Ada harmoni di dalam tubuh kita tentunya. Mata melihat bagaimana situasi, ya, melihat bagaimana ada tubuh-tubuh kita yang kurang sehat. Jika tangan kita akan dipukul oleh orang, maka mata kita mengingatkan sehingga tangan kita ini kita tarik. Ya. Otak mengatur fungsi dan peran masing-masing anggota badan dengan sempurna. Ada penjagaan juga, optimalisasi fungsi masing-masing anggota badan yang lain, di mana semuanya diatur oleh tubuh yang dikelola otak di kepala. Masing-masing anggota badan juga saling membutuhkan agar fungsi tubuh secara keseluruhan berguna dengan maksimal dan masing-masing penting. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan menelan. Lalu gizi tubuh dimanfaatkan oleh semua bagian tubuh kita. Dan tentu semua dikoordinasi oleh tubuh yang satu dalam proses homeostasis, serta dikelola oleh otak di kepala kita. Anggota tubuh masing-masing adalah unik karena diciptakan dalam kuasa Allah. Dan karena keunikannya, maka masing-masing saling berperan untuk kebaikan fungsi tubuh secara keseluruhan. Termasuk ada bagian dari anggota tubuh yang nampak paling lemah sekalipun.
tetap punya fungsi yang sangat berguna bagi tubuh kita. Dan firman Tuhan sendiri menyatakan akan memberikan perhatian khusus. Allah telah menyusun tubuh begitu sempurna, sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota turut menderita, semua turut sakit. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota akan bersuka cita. Bapak Ibu yang terkasih, saya punya pengalaman. 1 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juni yang lalu, kita tahu pandemi COVID belum berakhir dan si COVID sangat agresif, sempat menyerang saya, anak, dan cucu saya yang baru berusia 2 bulan. COVID membuat tubuh saya rasanya tak mampu bertahan. Situasi menjadi kompleks secara sempat mengacaukan kondisi tubuh saya. Suhu tubuh demam tinggi, tenggorokan rasanya gatal dan panas. Rasa sakit di tulang belakang, mual, pusing, membuat pikiran, perasaan, dan kecemasan tak menentu. Walau serasa sudah berada di alam yang berbeda, seperti halusinasi, muncul melalui mimpi, berjumpa dengan para sahabat yang telah tiada. Saat itu otak saya bekerja. Yang saya lakukan adalah mengaduh, Tuhan Yesus, hanya Engkau kekuatan dan pengharapan saya. Jari saya terasa ketika anak saya memasang oksimetri. Telinga saya mendengar ketika cucu saya menangis. Itu semua membuat saya bertahan dan berjuang untuk bebas dari rasa sakit karena COVID. Akhirnya, berkat koordinasi seluruh tubuh saya, kepasrahan pada Sang Pencipta membuat saya kembali ke alam nyata. Tentu ada sarana obat, istirahat, dan dukungan doa semua teman-teman serta saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Karangbendo khususnya. Bapak Ibu yang terkasih, anggota badan kita sudah ditetapkan sejak semula. Tetapi kita sebagai apa dan siapa di dalam kehidupan sosial ditetapkan melalui peran kita yang layak dilakukan oleh setiap kita. Juga oleh tanggung jawab yang ditentukan dalam struktur sosial kita, baik di dalam gereja maupun peran sosial kita masing-masing di masyarakat. Sebaiknya, marilah kita masing-masing mengambil peran itu sebagai wujud dari pelayanan kepada Tuhan. Begitu juga konsep tubuh Kristus sangat berkaitan erat dengan konsep panggilan individual pada setiap kita. Demikian setiap kita yang dipanggil oleh Kristus untuk masuk dalam persekutuannya, beriman kepadanya, dan melakukan kehendak-Nya. Hal ini seiring dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Masing-masing anggota melakukan fungsi kita dan senantiasa memohon untuk memperoleh karunia yang paling utama, di mana Tuhan sendirilah
yang akan menuntun kita pada jalan yang utama. Jadi, bagaimanapun kita, siapapun kita, dan sebagai apapun kita, baik di lingkungan internal, keluarga, gereja, masyarakat, selayaknya kita menyatakan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu hidup kekal. Untuk itu, maka Alkitab telah menggambarkan hubungan yang begitu indah dan membebaskan dalam pelayanan kita. Kita tidak dipanggil untuk melakukan semua pelayanan secara sendiri. Namun apa yang kurang dari pelayanan seseorang akan dilengkapi oleh anggota yang mempunyai panggilan yang sesuai. Demikian ibu, bapak, dan saudara sekalian. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi, hendaklah kita masing-masing menjadi satu tubuh Kristus yang hidup dalam kekekalan. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Marilah kita akhiri renungan dengan menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur atas hari baru yang sudah kami nikmati. Terima kasih pula atas firman baru yang baru saja kami dengarkan untuk mendasari aktivitas kami hari ini. Koordinasikan seluruh anggota tubuh kami agar bisa melayani dengan rendah hati dan mampu menjadi tubuh Kristus yang hidup di tengah keluarga, masyarakat, dan berjemaat di Gereja Kristen Jawa Karangbendo. Tuntun dan sertai kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan bagimu. Tidak lupa kami doakan untuk pemulihan saudara-saudara kami yang masih sakit. Jamahlah mereka Bapa, sembuhkanlah. Seperti yang sudah Tuhan berikan untuk saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan memberkati.